Halo teman-teman, kita saksikan dongeng untuk aku dan kau yuk. Wow, Mama lihat deh, ada rumahnya. Rumahnya itu pelindungnya, kayak rumah kita. Oh. Mama lihat, Ma. Kalau dia dilindungi bajunya, sama kayak baju adek. Baru, perlindungan dalam Denkau 1 Plus kini dilengkapi Lactobacillus protectus, probiotik yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Pelindungnya Papa. Tahukah ibu-ibu, kalau di dalam tubuh kita ada bakteri baik dan bakteri jahat. Lactobacillus protectus dalam Denkau 1 Plus adalah bakteri baik yang membantu melindungi sistem pencernaan si kecil dan mengurangi jumlah bakteri jahat sehingga membantu menjaga daya tahan tubuhnya. Jadi, dukunglah perlindungannya dengan Denkau. Nutrisi tepat seimbang di tiap tahap pertumbuhannya. Kita tak bisa selalu ada di dekatnya untuk memberikan perlindungan bagi si aktif. Tapi ada cara untuk membantu menjaganya dari bakteri jahat. Baru Denkau 5 Plus dengan Lactobacillus protectus membantu menjaga sistem pencernaan untuk perlindungan penuh si aktif. Awas ya. Tino, Tini, ayo sayang, sudah sore. Sebentar lagi maghrib, kita pulang yuk. Sebentar lagi, Bu. Masih asik nih, ya kan Kak Tini? Bos Tino, kalau dikasih tahu ibu, kita harus mendengarkan. Ibu memanggil kita pasti karena mau mendongeng. Benar begitu kan, Bu? Kalian tahu, ibu tidak akan marah pada anak-anak baik dan manis seperti kalian. Tapi kalau kalian nakal dan tidak mau menurut, maka ibu akan sedih dan kecewa. Iya deh. Nah, kalau begitu, mulai sekarang Tino akan nurut sama ibu. Tapi ibu harus janji, terusin dongeng yang kemarin ya, Bu. Tentu saja, sayang. Sepertinya kalian sudah tidak sabar ingin mendengar dongeng ibu yang baru. Dongeng ibu yang baru. Jadi nggak sabar Tentang nih, Bu. apa sih, Bu? Tentang Pangeran Dharma dan guci ajaib. Ayo Pangeran, cepat, lepaskan busurnya. Shh, jangan ribut. Siapa yang ribut? Kamu yang ribut. Kamu! Bukan aku, tapi kamu yang ribut. Hei, jangan berisik, jangan mengganggu konsentrasiku. Waduh, bagaimana ini? Kok bisa lepas, Pangeran? Waduh, kamu yang bikin kijang itu lepas. Ribut saja dari tadi. Kasihan tuh pangeran jadi ndak dapat buruan. Walah, bukannya kamu juga yang bikin ribut. Dengar ya,
Jadi kamu juga penyebab Kijang itu kabur. Coba kamu lihat. Dasar kamu ini. Kamu. Ini adalah Sudah. Kenapa sih kalian selalu bertengkar? Awas ya. Kalau kalian tidak mau akur, di lain kesempatan aku tidak mau lagi mengajak kalian untuk berburu. Setelah lama berpikir, sepertinya aku akan memutuskan untuk segera turun tahta dan menyerahkan tampuk pemerintahan ini kepada putra mahkotaku, yaitu Pangeran Dharma. Tapi dengan segala hormat Baginda, hamba pernah berbicara mengenai hal ini dengan Pangeran. Dan Pangeran sepertinya belum siap untuk menggantikan posisi yang mulia berikan. Ya, aku tahu penasehat. Masalah itulah yang membuat aku gundah. Dharma juga pernah bicara padaku bahwa dia belum siap menjadi raja karena takut tidak bisa dicintai oleh rakyat negeri ini. Sebetulnya ketakutan Pangeran Dharma sangat tidak beralasan. Karena setahu hamba, Pangeran Dharma sangat baik hati, dermawan, dan sangat ulas asih. Ya, tapi sepertinya ketakutan itu begitu menghantuinya penasehat. Aku sendiri khawatir Dharma benar-benar tidak siap. Tapi aku sudah tidak sabar lagi hendak menyerahkan tampuk pimpinan kerajaan ini karena kondisiku yang semakin melemah ini. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan, Baginda? Aku ada akal. Aku yakin Pangeran Dharma pasti mau menggantikanku. Maaf Pangeran Dharma, Pangeran sudah ditunggu Baginda Wardana di ruang singgasana. Silakan Pangeran. Baiklah, terima kasih Paman. Aku akan ke sana. Maaf Ayahanda, bukannya hamba menolak atas tugas besar yang akan diemban di pundak hamba. Tapi hamba takut kalau hamba tidak mampu memegang amanah yang Ayahanda berikan. Karena hamba takut salah memimpin sehingga tidak bisa dicintai oleh rakyat negeri ini. Mohon maaf Ayahanda. Ayahanda mengerti kerisauan hatimu Dharma. Tapi Ayahanda bisa membantumu untuk mengatasi masalahmu ini, nak. Maksud Ayahanda bagaimana? Anakku, di sebuah kuil tua di dalam hutan terlarang terdapat sebuah guci ajaib. Guci itu bisa membuatmu dicintai rakyat. Apa? Guci ajaib? Ya, guci ajaib anakku. Ayahanda yakin kamu tahu di mana letak hutan terlarang itu. Iya, memang setahu hamba hutan itu terletak jauh di tapal batas negeri ini. Tapi demi memenangkan hati rakyat negeri ini, sejauh apapun tidak menjadi masalah buat hamba. Percayalah Ayahanda, hamba berjanji hamba pasti bisa membawa pulang guci ajaib itu. Kamu memang anakku yang bisa diandalkan. Kalau begitu, segeralah berangkat Dharma. Oh iya, bawa juga Punggawa Nayaka dan Punggawa Nawala untuk menemanimu. Baik Ayahanda. Bertualang, yuk kita bertualang. Senangnya hatiku
Periksa. Iya. Hati-hati. Ayo. Semuanya terbakar. Apa yang tengah terjadi di tempat ini? Bencana apa yang telah menimpa para penduduk di kota ini? Walah, apa ini akibat dari kemarahan Batara Durga? Ngeri aku. Shh, tidak boleh ngeri. Kamu ini kan kesatria kerajaan. Kok melihat begini saja ciut? Apa ya kamu? Tolong hamba anak muda. Pak Tua, apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Kenapa semuanya jadi porak-poranda seperti ini? Kami baru saja diserang gerombolan perampok anak muda. Mereka tidak hanya mengambil harta benda kami, tapi juga merusak dan menghancurkan rumah kami. Kejam sekali mereka. Tapi kalau boleh tahu, dari mana perampok-perampok itu datang, Pak Tua? Bapak sendiri tidak tahu anak muda, tapi mereka selalu datang lagi kemari untuk merampok dan mengganggu ketentraman warga kota di sini. Kami takut sekali anak muda, takut. Kasihan sekali rakyat di kota ini. Punggawa, sebaiknya kita urungkan saja niat kita untuk mencari guci ajaib itu. Tidak sepantasnya aku mencari guci, sementara rakyatku hidup dalam ketakutan. Kalau begitu, sekarang apa yang akan kita lakukan, Pangeran? Kita kembali ke istana. Aku akan meminta pasukan prajurit terbaik pada Baginda Raja. Karena kita harus segera menangkap perampok-perampok itu. Hidup Pangeran Dharma. Iya, Pangeran Dharma. Ayo tangkap mereka untuk kita adili. Bagaimanapun caranya. Bawa mereka semua ke kerajaan untuk diadili. Ayahanda, tugas hamba mengurus penduduk di kota dekat tapal batas sudah selesai. Para perampok sudah diadili dan dihukum. Penduduk sudah hidup tenang dan bebas dari rasa takut. Jadi hamba bisa lebih tenang meneruskan niat hamba mencari guci ajaib. Pergilah anakku Dharma. Semoga Tuhan melindungimu dalam perjalanan nanti. Dan saat pulang, engkau kembali dengan guci ajaib itu. Baik, Ayahanda. Ternyata penduduk di sini tengah mengalami kesulitan. Sawah-sawah mereka kekeringan. Mereka pasti kelaparan. Aku tidak bisa menutup mata melihat kesengsaraan mereka. Lapar. Ya, lapar sekali.
Punggawaku yang setia, aku ingin meminta saran dari kalian. Apakah menurut kalian kita patut meneruskan perjalanan kita untuk mencari guci ajaib itu? Loh, kok pangeran bertanya seperti itu? Pangeran ini aneh ya. Bukankah itu sudah tugas pangeran, ya kan? Iya, tapi aku tidak tega melihat kesengsaraan mereka. Kita kembali ke istana. Keluarkan lumbung kerajaan, bagikan kepada rakyat yang sedang kelaparan. Baik. Terima kasih Pangeran Dharma. Ini, Terima ambillah. kasih. Ih, berat sekali barang-barang ini. Ini. Terima kasih Kang Oh. Mas. Oh, apa yang sedang engkau pikirkan, anakku? Kenapa wajahmu terlihat gundah sekali? Iya, Ayahanda. Hati hamba memang sedang gundah memikirkan negeri ini. Memikirkan negeri ini? Apa maksudmu, Dharma? Bukankah engkau telah melakukan yang terbaik untuk negeri ini? Dan engkau telah membantu membebaskan penduduk dari rasa takut oleh gangguan para perampok-perampok itu. Engkau telah menyelamatkan negeri kita dari bahaya kelaparan di musim kemarau yang lalu dengan membuka lumbung beras dan membagi-bagikan makanan pada mereka. Kini rakyat negeri ini sudah terbebas dari kelaparan. Nah, sekarang apalagi yang engkau khawatirkan, anakku? Itu memang benar, Ayahanda. Tapi bukankah setiap tahun kita selalu mengalami musim kemarau panjang? Sawah-sawah pasti akan kembali kering dan rakyat negeri ini akan kembali mengalami kelaparan. Bukankah begitu, Ayahanda? Ayahanda, itulah yang selalu membuat hati hamba gundah dan tidak tenang. Kalau begitu, apalagi yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, anakku Dharma? Mohon ampun, Ayahanda. Hamba minta izin pada Ayahanda untuk membangun bendungan yang besar, supaya jika musim kemarau tiba, bendungan itu tetap bisa mengaliri sawah-sawah penduduk hingga nantinya tidak ada lagi yang kekeringan. Oh, baiklah putraku. Lakukan apa yang kamu inginkan selama itu yang terbaik untuk rakyat negeri kita ini. Terima kasih, Ayahanda. Bendungannya sudah jadi. Ayahanda, semua tugas hamba mengurusi rakyat negeri ini sudah selesai. Dan hamba merasa tenang meninggalkan kerajaan ini untuk mencari guci ajaib. Untuk itu, hamba mohon pamit. Berangkatlah putraku, dan bawalah guci ajaib itu ke hadapanku. Baik, Ayahanda. Akhirnya aku bisa memperoleh guci ajaib ini. Waduh, tidak sia-sia perjuangan kita ya Pangeran. Betul, setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya kita bisa membawa guci ini ya. Iya benar. Terima kasih Punggawa Nayaka dan Punggawa Nawala. Kalian berdua begitu setia dan banyak menolongku dalam mencari guci ajaib ini. Aku yakin dengan guci ajaib ini aku bisa menjadi raja yang dicintai oleh rakyatku sendiri. Ayo, Baginda pasti sudah tidak sabar menanti kehadiran kita. Aku seorang pangeran, mempunyai guci ajaib. Aku berharap guci itu memenuhi keinginanku, menjadi raja yang dicintai rakyat. Hei, ada Pangeran Dharma! Ada Pangeran Dharma! Pangeran Dharma? Hei, Yang Mulia Pangeran Dharma datang! Yang Mulia Pangeran Dharma datang! Hidup Pangeran Dharma! Hidup Pangeran Dharma! Pangeran Dharma. Iya. Ada Pangeran Dharma. Hidup Pangeran Dharma! Hidup Pangeran Dharma! Pangeran Dharma! Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Iya. Ada Pangeran Dharma. Hidup Pangeran Dharma! Hidup Pangeran Dharma! Pangeran Dharma! Pangeran Dharma. Pangeran Dharma! Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Pangeran Dharma.
Benar kata Ayahanda, guci sakti ini memang mujarab. Semua ini pasti berkat kesaktian yang diberikannya. Rakyat Janggala kini mencintaiku. Itu terbukti mereka menyambutku dimanapun aku berada. Wah, berarti sekarang pangeran sudah siap menggantikan posisi Ayahanda sebagai raja. Itu hebat. Tapi yang paling penting bagiku adalah rakyat mencintaiku. Dan semua ini berkat guci ajaib. Sekarang, ayo kita percepat perjalanan kita. Aku sudah tidak sabar. Aku ingin segera memperlihatkan guci ajaib ini pada Ayahanda. Yang mulia, Pangeran Dharma telah tiba. Ayahanda, inilah guci ajaib yang hamba dapatkan dari kuil tua di hutan terlarang. Mohon Ayahanda menerimanya. Ayahanda, kenapa Ayahanda memecahkan guci ajaib ini? Bagaimana hamba bisa menggantikan Ayahanda kalau hamba tidak bisa dicintai rakyat? Sedangkan guci ajaib yang menjadi harapan hamba pun telah Ayahanda hancurkan. Putraku Dharma, guci itu hanya guci biasa. Itu hanya akalan ayah agar kamu tahu rakyat mencintaimu karena kamu mencintai rakyat. Selamat datang wahai Raja Janggala. Semoga engkau mampu mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar dalam memegang tampuk pemerintahan kerajaan ini. Sembah bagi Raja Dharma. Terimalah pengabdian kami. Hidup Raja Dharma. Hidup Raja Dharma. Nah, bagaimana sayang? Ceritanya bagus kan? Bagus sekali, Bu. Oh ya, apa aku bisa pandai seperti Pangeran Dharma? Tentu sayang, makanya kalian harus rajin belajar supaya pintar. Selain itu, kalian juga harus selalu baik pada orang lain. Seperti Pangeran Dharma. Karena dia selalu berbuat baik, suka menolong dan tidak sombong, maka dia dicintai rakyat di negerinya. Jangan lupa minum susu untuk tumbuh sehat dan mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Dihabiskan ya. Tentu Ibu sayang, supaya tubuh kita sehat dan kuat. Hebat, sudah habis. Bertualang, yuk kita bertualang. Senangnya hatiku melintas batas, seberangi lautan, lewati lembah dan gunung. Bertualang, yuk kita bertualang. Gimana teman-teman, dongengnya menarik kan? Jangan lupa koleksi semua serinya ya. Dede, ada balon gede tuh. Kak. Ya kakak. Balon gede, ada badutnya deh. Sekalian aja ada monyetnya. Ada monyetnya juga. Tak ada yang rela melepas kelezatan Denkau coklat.